Salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Markus pasal 15 ayat 42 sampai 43. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Itulah pembacaan firman Tuhan. Tema kita menjadi kelompok yang mengasihi Yesus. Saudara-saudara, kita baru saja memperingati peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kali ini kita mau melanjutkan lagi renungan kita berkaitan dengan penguburan daripada Yesus. Siapa yang berperan di dalamnya? Salah satunya adalah Yusuf dari Arimatea. Bagaimana Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, tahu dengan cepat mengenai kematian Yesus? Ya mungkin saja salah satu dari perempuan yang ada di sana memberitahukan hal itu kepadanya. Tetapi mengapa perempuan itu langsung mendatangi seorang anggota majelis besar, bukan mendatangi murid-murid Yesus, Petrus misalnya, atau Yohanes? Karena Yusuf yang terkemuka ini ternyata adalah seorang yang mengikuti Yesus secara diam-diam, yang secara rahasia menjaga pengharapannya bahwa Yesus memang adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, ini tentu adalah hal yang sangat menarik. Yusuf adalah seorang yang memiliki karakter yang baik dan berbeda dengan kebanyakan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Romawi. Sehingga ia dengan berani masuk ke benteng Antonia untuk bertemu dengan Pilatus, sang gubernur Romawi. Meskipun ia tahu bahwa hal itu akan membuat para imam kepala menjadi sangat marah, tapi ia tidak takut kepada anggota mahkamah agama dan tidak terlalu mempedulikan ritual hari Paskah yang mengatakan bahwa orang yang bersentuhan dengan mayat akan menjadi najis selama 1 minggu. Akhirnya kita lihat bahwa Pilatus menyerahkan tubuh Yesus kepada orang-orang yang menuduhnya. Ia mau memastikan lebih dahulu secara sah mengenai kepastian dari kematian Yesus, karena khawatir bahwa nanti ia akan menghadapi masalah kalau tubuh itu diturunkan dalam keadaan hidup dan kemudian bisa pulih serta sehat kembali. Karena itu ia kemudian memanggil sang perwira yang kemudian memberikan kepastian kepadanya mengenai kematian Yesus. Bukan hanya para perempuan yang ada di sana, bahkan perwira pasukan Romawi juga memberikan kesaksian sejarah mengenai kematian Yesus di kayu salib. Yusuf dari Arimatea tidak sendirian dalam menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib. Ada seorang lain yang datang bernama Nikodemus, seorang ahli dan pengajar hukum Taurat, beserta dengan beberapa orang saleh lainnya ikut menolong Yusuf. Para perempuan juga ikut mengambil bagian dalam menyatakan pelayanan kasih mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang mengasihi Yesus. Ritual penguburan itu diselesaikan dengan cepat karena hari Sabat sudah menjelang yang akan dimulai pada jam 6 pada sore hari. Pada saat hari Sabat mulai, tidak ada seorang pun yang boleh bekerja atau melakukan kegiatan. Dan setiap orang yang melanggar ketentuan itu terancam hukuman mati. Saudara, Allah sudah mempersiapkan orang-orang tertentu untuk terlibat menggenapi segala rencananya. Ada Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, para perempuan yang tidak diperhitungkan sebelumnya.
namun mendapatkan anugerah Allah yang ajaib. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara dan saya juga adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Maka mari kita juga mau memberi diri dengan segala kerelaan untuk melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kita adalah bagian dari kelompok orang-orang yang mengasihi Yesus. Karena itu, marilah kita melayani Dia. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan memilih kami bukan berdasarkan kebaikan kami. Sama seperti Yusuf Arimatea, Nikodemus, dan yang lain-lain. Mereka mendapatkan anugerah itu semua karena kemurahan Tuhan dan mereka mau melayani Tuhan. Tolonglah kami juga supaya kami sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkan kami. Pakai kami sesuai kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.